kejaksaan tuh sebenarnya ngerjain apa aja sih gitu, biar orang tuh tahu oh ada kejaksaan gitu. Oh kalau sekarang nih baru-baru ini sih memang kedengeran lah beritanya tentang nangkepin sih ya, kita tahu karena selalu ada di berita kan. Buat masyarakat sebenarnya fungsinya kejaksaan itu apa sih? Kemarin sih yang hasil yang diumumkan untuk minyak goreng itu kesulitan. Yes, ini aku loh. Keren nggak? Kalau itu keren banget. Nah. Biasanya kan memang dari kepolisian yang itu, tapi ini kejaksaan yang ngumumin ya tumben gitu loh. Emang sebenarnya karena waktu itu sulit banget. Smart Minyaknya tuh sulit banget dan itu yang lain dicintain orang, masyarakat. Karena yang langsung berdampak langsung. Duta Palma itu kerugiannya Mbak Yuni tahu kan berapa kemarin yang tadi diumumin sama Mbak Jam? Saya baru landing langsung sini. 78 triliun, Mbak. Uangnya kemana? Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Untuk kejaksaan hebat, makin kicik. Tapi Gak apa-apa, beliau ngobrol-ngobrol aja, gak apa-apa. banyak yang nggak bisa. Ini kayaknya lupa kalau kita mau podcast. Biarin aja. Dia ngobrol terus gitu. Tetap Sobat Adiaksa, rupanya bintang tamunya lupa kalau sudah action. mereka kita udah. asik gitu kan. Udah mulai. Udah. Tapi Gak apa-apa, apa-apa sobat Asik, Adiaksa, asik, gak apa-apa. asik. Emang itulah asiknya kan. Durasi berpanjang aja. Jangan 45 menit itu sejam. Nggak cukup kita kalau ngomong. Asik kan? Belum dibuka udah minta durasi beliau. Iya. Tapi gak apa-apa. Orang lain minta sedikit aja takut, Pak. Enggak, biasanya memang pertama minta sedikit. Tapi kalau pas waktunya habis enggak mau. Sobat Adiaksa, kembali hadir program Duo DM Podcast Kejaksaan RI. Suatu kehormatan sore hari ini kita kedatangan dua public figure yang Bagi saya, aku sangat beruntung karena kemarin Hari Bakti Adiaksa, bintang tamunya beliau. betul. Gitu. Aku nggak bisa lihat karena lagi Ya, Itu, dan kita gitu. juga terbatas ya. terbatas. Nah sekarang bisa hadir Karantina di ya? depan kita langsung gitu kan. Betul. Kita Selamat kan taunya- datang, iya. selamat datang Mbak Yuni Sara. Atur nuwun, Ya, sudah enak diundang banget. di sini. Kayak anak SMA. Enggak. Baru tahu loh di sini ada podcast. Nah iyalah Mbak Yus. Siap. Penting banget di tempat yang sangat apa ya? Enggak kejangkau ternyata. Oh ada juga yang bisa didengerin sama publik. Oh iya, benar. Itu. Ya gini, kita berusaha Ntar untuk dulu. berubah. Sampean Mbak Yuni ditegur, sebelahnya kok dicuekin. Enggak, jangan Mentang-mentang tua. Memang betul ini sama-sama artis ini. Iya. Tapi dia ini milenial. Milenial. Kalau saya kolonial. Saya kolonial kan? Ikut juga. Milenial. Biarin aja ribet. Baby boomers. Baby boomer. Baby boomers. Kalau dia milenial. Ya, Di atasnya. pasti sobat banyak yang nanya. Jadi kenapa kok selalu kalau datang artis ternama atau public figure ternama, Akang kita ini selalu hadir? Iya. Karena beliau adalah ketua asosiasi Persatuan Artis Sinema Indonesia. Parsi. Jadi sebagai Bapak Aso, jadi tidak Dan juga ada grup betul, artis betul. New Arnas. Ini apa? Artis nasional. Nah, ini beliau juga anggotanya ya. Anggotanya. Nah, Jadi makanya kalau minta tuh bukan apa-apa, langsung. Yang orang nggak punya pilihan lagi. iya. Kalau Macem presiden. itu istilah Godfather. Enggak pada ya. Dia Oh sekarang saya ngerti. Iya, dia memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Ya kan? Itu Iya, kehebatannya iya. Godfather Iya, itu. betul. Don Vito Corleone Nah. katanya, saya akan memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Enggak apa-apa, Bang. Abang hadir setiap hari, yang penting bawa artis enggak apa-apa. Kami senang. Dan bermanfaat bagi masyarakat itu. Karena kan gini. Kenapa sih mesti artis? Enggak juga, karena gini, Mbak Yu. Di kejaksaan itu hadir banyak tokoh politik juga ada. Cuman begini, konsep Puspenkum ke depan itu kan humanis, kejaksaan humanis gitu. Jadi kita harus lebih dekat dengan masyarakat. Kita turun ke lapangan, terus termasuk
banyak artis-artis yang kita hadirkan. Karena begini, supaya masyarakat tuh ya jujur saja kalau kita lihat medsos yang ada itu interaksi dengan artis atau public figure itu lebih tinggi dibanding dengan penegak hukum. Betul. sekarang Karena kenapa? artis itu kan bintang. Iya. Bintang betul. film. Bintang itu adanya di atas. Jadi, setiap orang melihat bintang. Betul, Bintang betul. belum tentu melihat ke bawah. Nah, Itu. filosofinya Bang? Kan- Ya. Filosofi. Nggak, kalau saya nanya sebenarnya, ini kan sama sebenarnya kan. Ini artis di situ, sebenarnya kejaksaan lebih di sini kan. Ya, Kenapa kok nggak dilihat? Kenapa kok nggak Kenapa? Apa ada ketakutan? Emang sebenarnya kalau kejaksaan tuh fungsi kerjanya apa sih gitu? Iya, Kok benar. apa sih sebenarnya kok masyarakat takut banget gitu loh? Kenapa kok orang nggak bisa deket gitu? Iya, benar. Harus dievaluasi bersama ya, Mbak Yu Iya ya. dong. Kenapa gitu kan? Kenapa sebenarnya ternyata di sini tuh buka peluang kok, semua boleh nanya kok gitu. Gimana caranya sih supaya ke situ? Betul. Gimana Apalagi sih yang supaya nggak takut sih gitu? betul. Gitu. Termasuk gini Mbak Yu, karena ruang publik itu kan terbesar memang di ruangnya kalangannya Mbak Yu nih. Jadi artis itu Public figure. public figure itu lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Contoh, followernya lebih banyak. Sangat. Ya toh komenannya lebih banyak, termasuk komen nyinyir macam-macam kan. Betul. Tapi Itu- karena kami tuh nggak punya nggak punya inian apa sih namanya, beban apapun. Artinya gini, iya, loh, tulus aja. Memang seniman tuh begitu. Seniman. Seniman tuh Nggak ada tulus beban. aja, nggak ada beban, nggak ada punya kepentingan khusus. Ya, dan netral. Netral ya Bang ya. Kami nggak punya kepentingan khusus. Bukannya Abang dulu sering Itu gonta-ganti partai Ada ya. partai. Ini saya kan udah Apa kasih Bayu tahu. ya? Oh, Kas- dulu di Iya, politik, saya politik. kasih tahu ya. Saya ini sampai mati akan tetap sebagai seorang aktor. Nah, kalau soal partai politik itu main-main aja. Iseng-iseng. Semua partai udah saya masukin. Partai Iya, benar. Demokrat saya pendiri utama. Iya, betul. Partai Hanura saya pendiri utama. dan Betul. selalu bagus endingnya kan. Dan tidak pernah menjelekkan partai yang sudah saya Betul, tinggalkan. Tidak betul, pernah. betul. Jadi setiap partai ada acara ulang tahun tetap saya diundang. Pendirinya. Pendiri Demokrat, pendiri utama saya. Oh gitu. Iya. Nah, ini Mbak Yuni Hanura malah baru pendiri tahu. utama. Betul. Demokrat saya pendiri nomor 24. Kalau Ah, di Hanura nomor 16. oke. Pendiri utama. Kirim minumannya nggak menutup kecantikannya Mbak Yu ya? Enggak ya, aman ya. Yang penting suaranya sampai ke masyarakat. Jadi jelaskan ya, saya sampai mati akan menjadi aktor. Iya. Iya. Dan apa kita salutnya sama beliau dengan posisi beliau sebagai ketua asosiasi dengan banyak asosiasi itu tetap mendukung kinerja pemerintah termasuk di kita ya, Mu. betul. Kita terima Oh, kasih sangat. banyak loh, Bang. Sangat, Pak. Kita harus bela pemerintah. Iya, iya, iya. Ada pepatah Inggris itu mengatakan, the king is not always right, but he is always the king. Raja itu tidak selalu benar, tapi dia selalu raja loh. Ingat. Bukan Jadi yang kita harus bantu. tawang ono lintang ya. Bukan, yen tawang ono lintang. Mbak Yuni, Bayu ini makin bingung gitu. Mbak Yuni Iya. Gimana, sebagai gimana? pekerja seni kita nggak usah ragukan lagi. Betul. Saya sejak kecil juga album beliau dari kaset yang bajakan sampai apa selalu beli lagu-lagunya dengan Dedi Dukun, dengan lagu-lagunya yang kita tahu album-albumnya saya punya semua. Ya, Mbak. betul. Karena saya juga pekerja seni kan, gitu. Seni apa? Saya pemain drum, Pak. Loh, jangan dikira saya main musik di Hotel Regent dulu, Mbak Yu yang di Malang. Itu aku ngisi tiap Pantesan malam. mukanya kelihatan kayak drum. Agak mesum. Iya, iya. Jadi sebagai pekerja seni sudah. Cuman saya ngelihat beberapa aktivitas Mbak Yu itu ternyata juga sebagai tokoh pendidikan loh. Nah, ini yang harus kita mau kulik betul. nih gitu Sobat kan. Adiaksa belum banyak yang Belum tahu. banyak tahu gitu Mbak Yu. Mbak Yu itu punya yayasan perguruan atau yayasan sekolah di mana Mbak Yu? Oh ya, hal lain yang saya lakukan itu selain bekerja sebagai penyanyi, saya memang punya kontribusi di bidang pendidikan yang keren. backgroundnya memang nggak ada di saya, nggak pernah kepikiran bakal terjun di dunia pendidikan. Itu saya lakukan 12 tahun yang lalu. Jadi sekolah ini saya ambil alih 12 tahun. Jadi sekolahnya sendiri sebenarnya sudah 18 tahun. Jadi awalnya itu sekolah
Permata Abadi. Terus saya lagi lihat-lihat jalan gitu, terus saya mampir, ini sekolah mau ditutup, ini plafonnya udah jebol semua. Saya bilang, oh jangan, aku yang handle aja. Terus ngontrak rumah di situ, dekat situ. Udah dari situ ngontrak terus bertahun-tahun sampai pandemi. Saya ngontrak terus karena saya belum mampu untuk beli tanah sendiri, karena di Batu itu tanahnya mahal sekali. Oh iya. Terus udah gitu kalau kita belum punya lahan sendiri, otomatis tidak mendapat bantuan. Iya kan, iya, mendapat betul. bantuan. Kayak gitu. Nah, pas pandemi, sebelum pandemi saya itu bisa nih kayaknya sudah beli bangun. Karena jadi kegiatan kami itu selalu ada upacara bendera 17 Agustus dan Hari Kartinian. Itu anak-anak bisa pawai, bisa melakukan drum band. Terus nah itu kita lakukan tuh selalu pinjam tempat itu di di wali kota, pokoknya tempat selalu minjem. Dan setiap saya bicara di upacara, semoga tahun depan kita bisa punya gedung sendiri dan upacara di lapangan sekolah sendiri. Itu setiap tahun saya lakukan sampai mungkin baru pertama kali terjadi nanti ini 17 Agustus ini kita melakukan upacara 17-an di tempat sendiri. Di gedung sendiri gitu. Nah, itu saya buatnya alhamdulillah pas pandemi itu saya membangun. Memang keseok-seok. Kondisinya memang pas lagi baru bangun, enggak taunya terus pandemi gitu, mulai gitu. Tapi semuanya berjalan dan alhamdulillah semuanya juga anak-anak mau nggak mau memang harus pindah karena kontrakan kami habis. Jadi mau nggak mau harus pindah. Ini nanti 17 Agustus insya Allah kita bisa melakukan upacara bendera. Nah, prosesnya ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Oh ya Allah. Kurang mampu. Keren banget. Nah, awal sekolah kan apa waktu itu dibikin bayarnya 2.500 rupiah supaya anak-anak mempunyai per bulan. Ntar dulu, 2.500 tuh 2.500 itu per visit sebenarnya. Jadi anak-anak tuh kan malas sekolah. Jadi awalnya gini nih. Iya. Saya tuh kita setiap ketemu anak-anak selalu ditanya sekolah di mana, kelas berapa. Iya. Bisa kebayang nggak kalau anak-anak ditanya itu dia nggak punya jawaban. Kelas berapa nggak punya jawaban. Terus sekolah di mana nggak punya. Itu perasaannya gimana? Iya. Semua anak-anak sekolah. Betul. Saya hanya pengen anak-anak tuh tahu ada jawaban itu. Itulah makanya terus saya keris di situ. Akhirnya udah saya menjadi berkumpul dengan komunitas guru. Dan sangat ajaib saya ngumpul dengan guru-guru itu yang hampir tidak bicara hal buruk gitu. Iya. Ngomongnya tulus. Iya, semakin sortir terus mana-mana yang penting dan enggak sih gitu loh. Jadi semakin mana yang penting dan enggak dulu. Memang saya bekerja memang sini, tapi nggak harus di dunia itu terus gitu loh. Oh, benar. Nah, akhirnya saya melakukan banyak kegiatan pendidikan, kegiatan sosial yang lain. Jadi kalau ada bencana mungkin kelihatan tuh saya ke sana, tapi tanpa embel-embel bendera mana-mana ya. Itu secara itu. pribadi semua saya lakukan. Jadi kayak misalnya sekolah itu ya Luar biasa, memang Luar biasa. memang demikian dilakukan. Saya akhirnya berkumpul dengan komunitas guru, terus menjadi ininya PGRI dan lain-lain. Jadi undangan itu menjadi undangan bukan sebagai penyanyi lagi, undangan juga sebagai yang di komunitas pendidikan dan lain-lain. Itu saya lakukan. Jadi kalau membelah waktunya, oh ini nggak bisa, insya Allah biasanya kalau undangan insya Allah saya bisa hadir, saya hadir. Kalau enggak, karena undangannya sudah berlapis, maksudnya bukan sebagai unit penyanyi aja. Kalau nyanyi insya Allah ya ini seperti kayak gini nih, ngundang nyanyi sebenarnya orang-orang yang ngundang saya nyanyi itu sebenarnya sedekah juga buat sekolah saya. Karena saya bangunnya pakai keringat dan air mata. Jadi saya lakukan. Kejaksaan undang lagi kalau ada kegiatan ya, jangan lupa. Jadi sebenarnya itulah. Jadi mungkin saya nggak seberapa, tapi itu yang ujungnya kita manusia apa sih? Pasti pengen bermanfaat buat orang lain kan. Ya keren banget. Luar biasa. Ujungnya kan. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi saya nggak tahu, saya cuma melakukan aja. Saya nggak kepikiran ini mesti gini, nggak ini. Saya cuma gimana ya caranya supaya sekolah ini running kalau saya nggak ada, siapa yang support gitu loh. Nah makanya ini sekolahnya udah bagus banget di Batu, itu dianggap seperti international school gitu. Sampai-sampai peminatnya bergeser. Peminatnya yang dulunya memang banyak, bukan
persiapan dari awal tuh masih di tempat kontrakan sudah anak-anak pejabat yang masuk. Karena kami juga menanganin anak yang sulit, anak-anak yang malas sekolah di sana segala macam. Bukan maksudnya yang sekolah ini waktunya lulus juga nggak mau keluar, itu juga ada. Kami menerapkan proses belajar mengajarnya bermain dan belajar, bukan belajar dan bermain. Jadi anak-anak tuh tanpa modulnya disadari. udah kayak di luar negeri ya. Jadi Kayak international school. iya, jadi anak-anak tuh memang kalau memang dia memang anak-anak ini ya main lah. Ya. Jangan dipaksain terus anak-anak. Jadi mereka nggak berasa belajar bahasa Inggris, belajar huruf, belajar angka, semuanya itu dari mereka bermain gitu. Dan itu terjadi di sekolah kami gitu. Cuma yang tadi tuh saya rada entah salah denger apa gimana. Ke toilet aja di Jakarta 2.000 loh. Mbak Yu, kok ini visit 2.500 tuh gimana gitu sekali. Jadi kan kemarin visit kan punya gedung kan, ibu-ibu guru lagi kan, Bunda ini boleh nggak dinaikin uang sekolahnya berapa? Bisa 87 per bulan. Lebih dari itu masih bisa. Kami punya gedung fasilitasnya oke, gitu loh. Punya gedung ini, punya ada perpustakaan, tempat bermain, musik ada, drum band ada, nari ada, musik, semuanya ada. Bilang itu jadi masih sangat bisa gitu. Karena sekolah di sini yang anak-anak cuman main aja itu sebulan bisa 15 juta gitu. Iya, Di betul, sini betul. jadi di sana itu nggak ada ujung-ujungnya. Sementara kebayang nggak sih gurunya, kan guru-guru juga punya anak, punya anak juga yang butuh dibimbing. Waktunya lebih banyak untuk sekolah kami gitu loh. Yang mudah-mudahan Gusti Allah bisa membalas itu ya, maksudnya dengan caranya. amin. Saya sih cuma bisa doain untuk Iya, amin. Iya, iya. Mbak. Saya yang Betul. tertarik itu bukan belajar bermain, tapi bermain baru belajar. Bob, ada pepatah Amerika loh. All work and no play makes Jack a dull boy. Jadi selalu bekerja terus tanpa ada hiburan, selingan, bermain, membuat seseorang itu menjadi goblok. Betul. Goblok dan boring. Ya. All work and no play makes Jack a dull boy. Tapi ini kok punya metode seperti itu, gimana idenya tuh kok bermain Ya, dan ini. bikin Nggak, sebelum- nyaman? ini. Metode. kami ini. selalu ada kayak Ini luar biasa. Iya, metodenya kan yang kami kirim kadang guru-guru. Kita ada sekolah di Jakarta tuh, ada sekolah kepompong misalnya. Anak-anak saya dulu, anak-anak kan mulai dari bayi-bayi, adik-adik, kakak-kakak, semuanya kan saya masukin sini apa segala macam, dan saya aktif memang di sekolah itu. Jadi ada satu sekolah yang kita nggak bisa pungkirin, sekolahnya bukasur, pak kasur. Itu kan sekolah yang sangat menarik gitu loh. Gitu. Jadi kami coba itu, kita boleh nggak gitu kita studi banding gitu, melakukan studi banding ke sekolah sini ke sekolah gitu. Kita lakukan itu, guru-guru kita untuk kirim. membesarkan. Dan misalnya anak-anak yang misalnya guru kita yang masih muda, yang masih bisa sekolah, kita support gitu. sekolah yang Jadi menyenangkan. itu apa sumber dana sepenuhnya dari Mbak Yuni untuk operasionalnya. Ya sampai saat ini. Sampai sekarang. Iya, Bang. Tadi kan saya mau nanya sebetulnya, Iya. waktu ngontrak katanya kan, itu jadi persyaratan dapat bantuan kalau sudah punya gedung sendiri. Nah, Tapi sekarang sudah punya gedung sendiri, Udah Belum dapat kan, bantuan. baru pindah. baru kan. pindah. Biasanya guru itu dapat dari itu, tapi kami juga ada gaji gitu dari kami sendiri gitu loh. Tapi karena gaji guru itu kalau dengar kan sedih kan. Betul, sedih. Ya. Iya. Meskipun sekarang sudah membaik. Karena mencetak kita nggak bisa. Kita mau ngomong kita ada karena ibu kita. Betul. Iya. Ya kan? Tapi ibu kita juga punya anak yang lain, punya tanggung jawab ngurus suami, ngurus rumah. Iya. Tapi yang ngajarin belajar, baca dan lain-lain siapa? Ya guru. Ya. Memang Kita bisa hidup seperti ini siapa? ya emak sama guru. Terutama guru SD. Iya. Orang yang pertama memberikan kita ilmu pengetahuan. Tapi kalau sekarang justru yang di TK, Pak. Tanya Mbak Pendidikan Yuni. anak usia dini. dulu pendidikan kan usia- TK belum populer. Iya. Iya, zaman betul. kolonial. Banyak yang nggak Saya TK langsung nggak sekolah tahu. SD. Saya pun nggak TK. Nah, ini. SD-nya pun impress. Gak jauh. masalah sih. Tapi Iya. kan ada kan bisa Alhamdulillah, nyebut kan, berhasil. gua sekolahnya di Betul. ada statusnya kan. Iya. Bagaimana kalau anak-anak nggak punya status? Betul. Nggak punya jawaban untuk gue dulu di Impress. Nah dia nggak bisa ngomong kan, dia di sini. Impress aja bisa jadi status kan? Iya, Impress aja Betul. masih bisa. Gue dari Impress, gue di sini. Nah kalau yang nggak sama sekali, Iya, dia ikut nggak jawaban itu? Ya, pasti Nggak nggak kan? ikut. Nah, ya, itu maksud saya. Mbak Yuni, ini yang menarik lagi, jarak tempat lembaga pendidikan itu di Batu. Iya. Mbak Yuni lebih Jakarta. banyak di Jakarta nih. Betul. Dalam 1 bulan berapa kali
Kami kan sering zooman ya. Oh, pakai dan Zoom ya. lain-lain. Oke. Terus kalau misalnya yang harus didatengin tuh pas hari Kartini, ulang tahun sekolah dan 17 Agustus. Di situ pasti meriah pasti ya. Bukan, memang ada kegiatan-kegiatan yang memang 17 Agustus kadang-kadang anak-anak saya tuh dilatih dengan bener-bener angkatan loh. Jadi mereka tuh bener-bener pengibar bendera yang kita Usia masih dini baca tapi dibikin Pancasila, serius ya. bikin ini. Kita kalau belajar drum band itu gini aja udah susah nih anak kecil. Betul. Gini sambil berdiri, misalnya sambil jalan supaya nggak tabrakan, itu gimana prosesnya? Jalan gini, berdiri, Susahnya main musik ngatur tapi anak. susah kan gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita kalau detil mikirin sedetil itu, iya ya mungkin baru gitu. Kalau nggak ada ini ya biasa aja. Tapi kalau kita mikirin akan menjadi, duh anak-anak itu hebat. Padahal jumlahnya bukan 1-2 ya, bukan puluhan ya. Alhamdulillah anak-anak yang sudah ini udah lulusan SMA, terus sudah gitu sekarang murid sekarang baru kemarin dengar udah 200 lebih. 200 Mas Ded. Dan hadirnya sosok Yuni Sara itu makin membuat anak-anak semangat Luar tentunya. biasa. Ya enggak kaleng-kaleng mu. Lah Iya. kita ini apa partisipasi kita Itu untuk dunia dia. pendidikan? Udah Oh, tapi cantik. kamu penyuluhan terus ya. Ya, Ya, toh. Lah, kalau kita sedikit menghibur aja. terus. Tapi luar biasa. Buat saya luar biasa. Oh, iya. Yuni Sara ini tokoh sudah. Iya. Dan hebatnya biasanya kalau ada beberapa public figure kalau aktif di kegiatan sosial, Mm-mm. kira-kira setahun udah ada bendera di belakangnya. Kan gitu. Ini beliau konsisten, masih sekarang masih netral itu diri sendiri kan. Mungkin yang ngelamar banyak. Nah, itulah. Seleksi Nggak ada. ketat kali ya. Enggak juga. Saya kadang-kadang kan saya bikin sendiri, niat sendiri. Malu minta-mintanya. Tapi ngomong-ngomong katanya Bapak sempat Jadi kalau ngobrol sama Pak. misalnya mau nyumbang monggo, punya kontribusi Oh, gitu silakan. ya? Jadi kayak misalnya sekolah kita itu pas bangun gedung, saya memang mencari arsitek itu, terus pas mau berapa saya mesti bayar, saya boleh sedekah, ya alhamdulillah. Tapi saya nggak minta-minta dari awal. Saya kontraktor segini, saya nggak bisa. Kalau kami kan sekolah yang nggak mampu, kami nggak bisa bayar kontraktor. Saya kontraktor yang bikin gambarnya yang punya Leon salah satunya Mas Uto. Kontraktor saya itu manajernya Arema. Oh, Anu sama Ali. Ali. Itu kontraktor saya. Jadi nggak main-main semua yang ngerjain itu. Jadi Biasa. Iya. tapi Jadi, mereka nggak mikir profit kayaknya Mbak Yuni. siapa? Oh iya, ya alhamdulillah saya makanya terima kasih dengan orang-orang itu. Ada juga ini orang nyumbang lantai. Ini namanya tak sebut ya Pak Garjito, ini orang Surabaya. Nyumbang nggak pakai berisik, nggak pakai harus ada kamera, nggak perlu ada ini dan lain-lain. Itu makanya saya bersyukur. Makin orang ini makin nggak kedengeran kok, makin nggak berisik. Makanya waktu saya kesana sempat saya datangin rumahnya, saya bilang terima kasih. Nah, itu dia. Tuh sobat The Adiaksa. Time Place juga membantu karena dia CSR-nya memang di dunia pendidikan. Oh, Time Place ya? The Time Place. Tapi itu pun mereka yang mencari saya. Bukan saya datang. bukan Karena Mbak saya Yu nggak yang- tahu CSR-nya mereka tuh di dunia Kita power. nggak usah ngomong Mbak Yu lah ya. Kayak Kak Yang penting jangan Mas ya. Masa Bu Yuni Guru? Sara dong, sekali-sekali manggilnya Yuni Sara. Yuni Sara. Iya. Kok gemeter saya bilang manggil Yuni Sara. Enggak, Yun. Takut kualat Tanya saya. sama Yuni. Kalau kita panggilnya Yuni. Tuh kan tadi belum bilang, tadi tanya dulu sama Yuni, tuh udah manggil Yuni. Iya Nggak kan apa-apa beda. lah, Yuni, Ya, nggak Yuni apa-apa. kan lebih keren tuh. Asal jangan Mas Jangan aja. Joko dan Jangan Mas. Joko. Jangan jangan Mas Mas. atau jangan Kang. Jangan kan. Iya. Paling tidak sobat Adiaksa yang melihat podcast kita hari ini, bahwa intinya bahwa tanggung jawab dunia pendidikan menjadi beban kita seluruh anak bangsa kan. Tanggung jawab kita semua. Kita Tap- semua. Jadi tapi kalau nanti ada yang punya rezeki lebih, pingin bantu, silakan hubungi Monggo, Puspenkum monggo. Kejaksaan atau langsung DM di Instagramnya beliau. satu lagi, kalau bisa jangan berisik. Kata. Jangan bisa. Enggak kan. Benar, nggak Mbak Yuni, apa-apa. Ya karena kalau sedekah ikhlas kan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh. tahan. Enggak. Iya. Kalau saya gini, mau berisik atau enggak yang penting bantu. Tapi boleh dong Mbak Yuni, nama sekolahnya apa sih? Cahaya Permata Abadi. Oh, Cahaya Permata Abadi di Batu ya. Di Batu Batu Malang. Malang. Oke, nanti kita profilnya kita lihat di penutup acara Cahaya ya. Permata Abadi Abadi. Cahaya Permata Abadi di Batu. di Batu. Tapi orang Jawa nggak nyebutnya Batu, Mbatu. Batu, iya. Batu. Orang Ya. mana? Saya orang Mbatu. Batu. Itu soalnya antara Batu Pak deket sama Mojokerto. Orang Mojokerto kalau ngomong ada mbahnya itu Batu. Oh gitu. Ada penambahan Iya. mbak ya. Mojokerto. Mojokerto kan Batu, Mbak. Ya. Nanti langsung Batu loh. Mbah Murah. Mbah.
Tapi ini hebatnya apa? Jadi saya tetap selalu teringat tokoh ya, John F. Kennedy, mantan presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ini Yudhistira. Iya. Jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, Betul, tapi betul. tanyakan kepada dirimu. Tapi apa yang sudah kau berikan kepada Betul. negaramu? Yuni sudah berbuat. Yes. Buat saya, I mana appreciate. penontonnya? Penonton nggak jelas ini. Insya Allah. Nah, tapi satu, kalau Tuhan sudah berkehendak, Om, ya biarkanlah. Masyarakat tiba-tiba dikasih amanah menjadi wakil rakyat daripada yang Nggak usah. oh nggak mau ya. Om. Dia Ternyata tokoh. nggak mau. Dibilah gitu. Iya. Nggak usah bawa bendera, iya. Iya. Dia tidak berpolitik. Sekarang ini yang menarik ini, karena Mbak Yu udah di bidang di dunia pendidikan udah 12 tahun dengan segala suka dukanya. Kalau Mbak Yu lihat sekarang itu kondisi dunia pendidikan di tanah air seperti apa sih Mbak Yu? Khususnya mungkin Mbak Yu banyak masukan ide-ide tentang sistem pendidikan di Indonesia. Iya. Kalau pendidikan tuh kita itu kalau zaman dulu kita kan harus hafal Pancasila, Undang-Undang Dasar, sampai menteri kita harus hafalin kan. Iya, Kabinet. Nah, tapi saya nggak tahu kurikulum yang sekarang itu ternyata tidak penting lagi itu, atau menjadi kurang penting karena anak saya sendiri pun harus saya sendiri yang ngajarin tentang Pancasila, apa itu government juga dan lain-lain itu. Apa diperlukan untuk kedepannya atau tidak? Karena buat saya Pancasila tuh keren banget kan. Iya. Pancasila itu sendiri keren banget, dari persilanya itu kalau dikupas itu kan keren banget. Dari sila ketuhanan, gimana kita bertoleransi, bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia dan manusia yang lain, bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita punya kontribusi terhadap negara yang kita tinggalin ini gitu, bagaimana kita bersikap adil terhadap banyak hal. Jadi sebenarnya dari itu banyak banget, tapi saya nggak melihat di sekolah-sekolah sekarang terutama yang internasional itu. Jadi anak-anak itu saya sebenarnya harus tetap di negeri atau di international school. Kita berpikir karena kalau saya sendiri juga, waduh anak saya kalau bisa sekolah setinggi-tingginya. Satu sisi saya mikir begitu. Oh tapi tetap harus ada, tapi nggak diajarin lagi itunya gitu, hal itu. Atau mungkin diajarin tapi udah nggak nangkep kayak dulu lagi. Kalau dulu kita harus seperti itu kan. Bapak Anwar juga guru soalnya dulu. Jadi kalau ditanya pendidikan sekarang seperti apa? Menurut saya sekarang belajar aja di mana aja, kapanpun, apa yang bisa dipelajarin yang baik, ambillah, resap lah gitu loh. Itu pendidikan. Kadang-kadang teori, praktek kita lebih berguna gitu loh. Skill juga penting. Skill itu yang lebih banyak dipakai sama orang. Jadi belajarlah apa aja yang dilihat yang bisa mampu dikerjakan, kerjain gitu. Terus perempuan juga jangan takut bergerak, yang penting move, gagal sekali coba lagi. Jadi kalau misalnya pendidikan, yang namanya pendidikan sekarang udah benar atau belum, saya nggak bisa bilang itu pendidikan sekarang itu benar atau enggak. Yang namanya belajar tuh pasti baik dimanapun aja, apapun kondisinya, apapun bentuknya, yang namanya kita lagi belajar apapun, kurikulumnya apapun pasti baik gitu loh. Nyampe apa enggak kepala kita? Sekarang sebagus apapun nggak nyampe di kepala kita, tidak nggak ketransfer dengan baik, kita nggak bisa ini, ya bodo aja. Tapi tetap kan harus ada kan, kita butuh ininya kan, kita butuh papernya kan. Masuk kemana aja mesti perlu ijazah. Harus pakai ijazah, ya mesti benar. ini. Kalau misalnya nggak berlaku, banyak banget orang pintar nggak ada ijazahnya juga. Hanya membaca, mendengar, rajin dengar apa segala macam, nggak punya kesempatan belajar di mana. Jadi saya kalau ditanya pendidikan kita bagaimana, saya nggak tahu ini orang juga belajar dari sini ini benar semua atau enggak. Iya benar. Kita banyak compile quote cara ini karena sekolah kita memang diajarin belajar, nggak diajarin cari duit. Bener, belajar terus nggak boleh cari duit. Iya bener ya. Iya tapi kan itu Enggak, kan bukan, tujuannya juga kadang-kadang. karena papernya itu kan, tujuannya kan karena paper. Sekarang gini, Iya. sekarang gini anak saya, kamu nanti mau jadi apa nak? Baru mundur sekolahnya, milihnya. Oke. Kan sering kan kita gini, kalau mesti sekolahnya ambil kedokteran gini. Belum tentu anak-anak kan mau itu. Gak suka ribet gitu. Harus bedah mayat, harus ini, udah pusing duluan.
Nah, sekarang eranya digital. Oh, belajar manajemen digital management atau apa segala macam. Jadi kita tanya aja, lu mau jadi apa dulu nih? Nah, di sekolah baru mundur nih, sekolahnya ini. Mungkin gitu. Karena yang dulu juga yang penting sekolah dulu tapi nggak tahu mau kerjanya di mana. Setelah lulus pelongo-pelongo. Iya. Pelongo-pelongo ngelamar di sana kemari. Terus cara nyarinya gimana supaya dapetin uang? Betul. Ini kita bicara realistis ya. Sadarlah omongmu, Benar nggak sih? sadarlah dirimu. Ngalih gitu ya. baru ini teh. Ya. Bener ya? Iya. Iya. Belajar terus cari duitnya kapan? Iya. Seorang Yuni Sara bisa memahami apa dunia pendidikan dengan baik loh, luar biasa. Iya, karena dia juga kan terjun secara langsung dah 12 Kalau tahun. kalau ini sih bukan masalah pendidikan, masalah logis. Logiknya kan. Logik berpikir Logik itu penting. berpikir, loh. betul. Iya, karena pengalaman hidup kan. Terus Mbak Yu, tentunya dengan dekatnya dengan dunia pendidikan gitu, pasti Mbak Yuni dalam memanage keluarga pasti juga sistemnya juga menarik nih gitu. Untuk didik anak-anak, apakah benar-benar dengan pola yang Mbak Yuni terapin di Yuni Ya, nggak terapin apa-apa. di Yuni terapin di Ya, dunia maksudnya pendidikan itu, ya, atau di diperserahkan lah, Saya percayakan. anak-anak sekolah ya dipercayakan ke sekolah. Oh, dipercayakan. Oh, gitu ya? Iya, Sekarang ya? iya. Tapi kalau makanya saya bilang, oh ya nanya dia, Bunda kalau government tuh gimana? Mungkin saya bisa jelasin karena di sekolahnya nggak belajar. Saya bilang kalian harus hafal loh Pancasila. Diajarin nggak? Ya, Mbak, mesti- gini Yun, kalau tiba-tiba itu anakmu, jangan salahin anak sekarang loh, pada nggak hafal. iya, Jangan Banyak yang nggak hafal sih, Banyak yang nggak Bukan emang hafal. nggak diajarin. Karena mungkin mereka kurang interest itu. Bukan prioritas. Kalau dulu kan PMP harus. Iya, dan P4. saya setiap pagi harus ngapalin tuh Pancasila. Satu, dulu, ketuhanan Maha Esa. dulu Itu sebelum masuk ada penataran. P4 P4, kan? iya, Harus ada penataran. P4, Benar, Ada penataran LDK, 1 minggu, ada betul. segala macam. Itu kan harus dulu. dan Iya. kita Dan wajib. ya kita maaf ya, bukan sombong gitu. Kalau ngomong cuma kalau- angku. Kalau Bukan di kalangan kita Iya. Bukan sombong, cuma ngaku-ngaku. Cuma Ya. angku aja. kalau di kita levelnya bukan ngafalin Pancasila loh. Sampai menteri kan? Pembukaan. Masih ingat kan? Kalau menteri sekarang aku mungkin Enggak, kalau coba udah. bahwa Ayo, sesungguhnya lagi. kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Coba ulangi lagi, ulangi. Oh, apa alas itu? Ya keempat. Dan kemudian daripada itu Dulu, kan? untuk suatu pemerintahan bangsa Tuh. Indonesia dan Yuni aja apa? Karena apa? Kita levelnya memang saat itu seperti itu. pasal 3 apa sih? Sudah pastilah itu persatuan. Ya, makanya ya sekarang gini, oleh karenanya Pasal 3 itu GBHN. GBH Ini pasal 3 apa Pancasila kan? bukan itu sila dong. Itu sih lah. Alinea ketiganya. Tuh kan juga kelihatan bego gua jadi kan. Yuni luar biasa nih. Jadi Asli. Luar biasa. luar biasa. Betul. Yun, sekarang giliran. Kalau menurut Yuni sekarang kejaksaan seperti apa sih? Nah, sekarang saya yang mau nanya. Iya. Kejaksaan tuh sebenarnya ngerjain apa aja sih gitu biar orang tuh tahu oh ada kejaksaan gitu. Oh kalau sekarang nih baru-baru ini sih memang kedengeran lah beritanya tentang nangkep-nangkepin sih ya kita tahu karena selalu ada di berita kan. Buat masyarakat sebenarnya fungsinya kejaksaan itu apa sih? Jadi Apa sih kalau masyarakat umum gitu? Kemarin sih yang hasil yang diumumkan untuk minyak goreng itu kesulitan. ini maksud lu. Bukan. Keren nggak? Kalau Keren. itu keren banget. Nah. Biasanya kan memang dari kepolisian yang itu, tapi dari kejaksaan, kok kejaksaan yang ngumumin ya tumben gitu loh. Emang sebenarnya karena waktu itu sulit-sulit banget. Smart very smart. Minyaknya tuh sulit banget dan itu yang lain dicintain orang, masyarakat. Mbak Karena Yuni, yang langsung terakhir, berdampak langsung. Duta Palma itu kerugiannya Mbak Yuni tahu kan berapa kemarin yang tadi diumumin sama Mbak Jam? Saya baru landing langsung Lah. sini. 78 triliun, Mbak. Uangnya kemana? Ya belum, ini lagi diselamatin. Oh, kira-kira Lagi yang mau selamat. disumbangin ke sekolah nggak? Curcol nih. Dia nggak- Tapi yang, Sekian persen yang menarik lah. tadi waktu Soalnya. waktu Mas Pemu nanya, waktu Mas Pemu nanya, saya ada pertanyaan buat Yuni, ya kan? Dia jawab lagi, saya ingin bertanya. Saya ingin lagu ada. Apa tuh? Terus, She answers the question with question.
tapi tapi ada sedikit sedihnya juga. Apa itu kejaksaan katanya? Iya, benar. Iya, Padahal betul. Sekarang gini loh. setingkat beliau gitu Bukan loh kan. ini bukan saya yang nanya. Ini kan anggap saja saya Betul. anak SD. Betul. Anggap Iya, aja. iya. Saya anggap aja anak sekolah biasa gitu. Iya. Yang Jadi masih perlu ya penetrasi ke Jadi anak-anak. jangan dianggap itu orang tahu. Orang saya aja kemana-mana saya masih kenalan nama saya. sekalian kok. nama. Jangan iya, kepedean lu tahu nama gue. Benar juga. Jadi lu anggarannya untuk Iya misalnya penyuluhan. gitu. Kajati itu apaan sih? Betul. Jangan betul. dipikir semua tahu Iya, singkatan-singkatan betul. itu. Misalnya terus apa susunan daripada satu instansi tertentu itu kita pasti paham. Enggak paham. Jadi podcast ini bermanfaat nggak Mbak Yu nanti Loh, untuk podcast ini adalah menyampaikan dari satu kayak misalnya dari institusi ini menyampaikan kepada publik. Ini loh kejaksaan itu melakukan kegiatan-kegiatan ini loh. Apa sih yang dilakukan masyarakat? Sebenarnya kejaksaan itu sudah melakukan hal-hal sedemikian. Nah, itu loh. Jadi kita itu bisa nggak ketakutan. kita sebenarnya tapi bukan enggak, suruh. sekalian menjawab tadi katanya. Kenapa harus artis yang diundang? Karena begitu kan. Kalau kita yang selalu sosialisasi, susah sampainya. Betul. Ada sekarang Yunisara, Bang Anwar, nah sosialisasikannya kan pasti sampai. Mu, Jadi kejaksaan tak potong. Ini aku minum kok enak banget ya. Minuman apa nih, Mu? itu healthy, organik. Healthy Ini organic. lemon. Merek apa nih? Oh, Lemonopus Imun. Enak banget ini. Oh, Coba ini organik. buatan- Ini organik healthy loh. Bener. Ini minumannya siapa ini, Bu? Kebetulan ibunya anak-anak. Oh. Tapi semua yang organik itu Sebentar, bagus. saya bacain juga ini nih. Komposisi: air mineral, lemon California organik, jahe organik, madu, aren, garam Himalaya. Apa maksud garam Himalaya ini? Garamnya dari Tibet. Himalaya, bukan dari laut. Oh, Dari Himalaya juga ternyata ada garam, saya juga baru tahu. Setelah mamanya anak-anak. Secara mamanya anak-anak gitu kasih tahu. Wow. Enak sekali. Enggak. Memang podcast kita ini, Yun, podcast kita itu memang kita beri kesempatan untuk para UMKM internal gitu. Bagi yang punya produk-produk makanan, minuman apa saja itu bisa dipromot di podcast kita. Gitu. Masalahnya promo tapi dibeli juga apa enggak? Itu penting Nah, karena itu. ini kan hanya di dalam. Nah, itu. Berarti kan orang dalam itu yang harus beli. Harus beli. Orang luar gimana? Boleh. Kejaksaan Boleh. cuma mau beli ginian. Ya, boleh beli. Ada di IG aja. Ada Kan langsung ini promosi. ada di Instagram ya. Iya, ada Ada Instagram. Instagram. Gak main-main loh ini. Nggak yang main-main. promosi Aduh, gitu. terima kasih. Jadi merah bukan saya kan. Nah, Aduh. sekarang Kembali ke tadi. jadi Kan pertanyaan, apa itu kejaksaan gitu ya? Ya, maksud saya apa sih Itu yang dilakukan harus disampaikan ke Iya. publik. Sebenarnya publik itu seberapa jauh bisa melakukan langsung kerjaan. Kalau misalnya dia punya keluhan apa sih, sampai batasan apa sih? Batasan hukum mana sih yang bisa dilakukan? Ini kejaksaan atau ke kepolisian gitu. Oke. Itu aja bedain kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau misalnya case-nya ini gini-gini, datangi kemana? Kok gue capek ya, misalnya, kok ribet gue sampai, aduh gue malas urusan sama ini. Itu kan kasihan. Ya, Orang lagi betul. punya masalah, Iya, dia mau betul. nyelesain masalah, tapi malah jadi ribet. Jadi sebenarnya datangnya kemana? Jadi yang gini Mbak Yu. Benar nggak sih, Pak? Benar. Sampai tadi kan kita udah sempat diskusi tadi sebelum Yun, sebelum kita naik kan, bahwa Puspenkum itu, Kejaksaan RI Puspenkum ingin menjadikan Puspenkum itu rumah bagi masyarakat. Oke. Artinya termasuk public figure. Public figure udah dikasih space waktu oleh Om Anwar. Hari Jumat atau hari apa nanti tentukan. Mulai kapan? Mulai besok. Mulai saat ini. Oke, jadi saya menyampaikan ada ininya di mana kamera? Maka Tuh. nah ada situ. Oke. Jadi hari ini kebetulan saya ada di podcastnya Kejaksaan Republik Indonesia. Kami sudah saya ngobrol tentang macam-macam berbagai banyak hal. Jadi mulai hari ini seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang mengalami kesulitan hukum atau bertanya apapun tentang yang namanya hukum boleh datang ke kejaksaan langsung. Iya. Nanti akan dijelaskan. Jadi kan ada juga banyak
lembaga bantuan hukum yang melakukan secara cuma-cuma atau pro bono dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tidak mau melakukan itu, bisa langsung datang ke kejaksaan. Terima kasih. Dan itu kejaksaan negeri di daerah seluruh Indonesia ada, Mbak. Oke. Dan kalau misalnya kejauhan bisa langsung mendatangi kejaksaan di daerah masing-masing. Jadi kalau di Jawa Timur datang ke situ. Jadi ini disosialisasikan ke seluruh kejati yang ada di Nusantara. Keren. Ini keren, mantap. Jadi Sobat Adiaksa ada tambahan, Kejaksaan Negeri di ibu kota kabupaten atau kota media, Betul. Kejati di ibu kota provinsi. Gitu Yes, Mbak ya, Yuni. ya, Semua ya. betul kata Mbak Yuni. Mbak Yuni lagi Yuni ya. Yuni, semua permasalahan hukum konsultasikan dan gratis. Tapi mungkin lawyer juga ada yang seperti LBH kan mereka Banyak free. kan Betul. LBH Ya, juga ada. betul. Tapi Betul. melewati itu pun juga berapa banyak kasus. Ya Ya, kan? Tapi kalau di sini memang sudah berjanji, oh ya, karena kita mau konsentrasi di hukum yang humanis, ya kan? Betul. Ya, konsentrasi di situ berarti hal yang dilakukan ke depan akan begitu kan? Karena humanis itu biasanya hukumnya biasanya tidak berbanding lurus kalau kita melihat kasus-kasus hukum. Tapi yang terakhir saya dengar, ya banyak kan? restoratif justice, orang kan? yang nyurinya Ya kok berdamai. sama dengan koruptor, ya kan? Misalnya dia hanya untuk perut kosong, misalnya kayak Nyuri pohon susu. atau pohon, sebagian ke sini, sebagian ke Dipotong, sini, dipotong di situ misalnya gitu. Ribut, Nah, berperkara. ribut berperkara, hanya masalah sepele. Kok sama dengan koruptor hukumannya gitu? Yang benar mana? Nanti kalau misalnya kayak gitu-gitu jadi permasalahan, penuh banget tuh penjaranya kan. Betul. Di dunia entertain itu selalu ada pro kontra ya, Pak. Enggak, anggap saja bukan entertain, kami masyarakat. Masyarakat. Ya? Sebanyak itu orang suka sama kita, sebanyak itu juga nggak suka sama kita. Jadi Jadi- kita harus siap mental ya. Oh iya. Kalau sebagai public figure Iya, ya. jadi kalau misalnya orang terlatih bertahun-tahun menghadapi itu mungkin lebih siap dibandingkan orang yang mendadak populer. Iya. Jadi jangan kaget kalau misalnya tahu-tahu misalnya orang tuh tahu-tahu menjadi menjadi viral gitu, terus tingkahnya menjadi itu kaget. Jadi jangan salahin karena mereka nggak biasa lihat begitu. Nggak biasa, jadi kok bilang kalau belagu enggak bukan gitu. Mental orang belum tentu siap. Jadi ketidaksiapan mental orang tuh yang macam-macam. Makanya ada istilahnya sekarang itu menjadi bipolar, terus menjadi wah gue tuh butuh healing, macam-macam lah istilahnya. Butuh istilah-istilah yang sekarang itu menjadi banyak Sebenarnya sekali. nggak perlu. Sebenarnya kan kalau ada masalah tuh curhatnya langsung di story biar semua orang tahu ya apa segala macam. Toh nggak nyelesain juga masalahnya. Sebenarnya terus dia ngomong-ngomong ada yang ngerasa kesindir kan lucu sebenarnya kan. Iya, Jadi benar-benar. tingkatan itulah tingkatan ininya kita sih maksudnya. Jadi sosmed itu ada ininya, fungsinya ini tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik gitu loh. Pakailah yang seperlunya, atau misalnya belajar dulu waktu pandemi itu, ini banyak yang orang ahli-ahli itu melakukan live IG, kesempatan buat belajar. Jadi dulu kan saya suka nyiram tanaman pagi tuh, misalnya lagi ada motivator ngomong tuh saya nyalain tuh, dia jadi ngomong aja saya sambil dengerin. Dia belajarnya kan bertahun-tahun, kita dengerin sejam udah dapet ilmu banyak. Ya, diambil manfaatnya berarti toh. Benar. Itu tuh. Jadi jangan kaget gitu kan. Jadi takut. jangan kaget kalau misalnya memang jadi kalau misalnya ditanya ada pro kontra, pasti tinggal terus biasanya yang nggak siap dengan perubahan itu yang teriak-teriak. Nah, ini keren ini jadi quotes nih. yang tidak ini Sarah. tuh ada tukang catat tim kreatif saya, kalau ada kalimat yang bagus langsung dicatat seperti itu, Mbak. Ini termasuk apa Awas lu, kena royalti lu. Nggak bisa menerima. Jadi yang teriak-teriak itu yang belum siap menghadapi perubahan. Tuh, kedewasaan mental betul. Tapi ya. Yun, kalau Yuni sekarang ngelihat bahwa kejaksaan sudah lebih humanis ya. Iya. Ya, banyak perubahan-perubahan Betul. ya. Termasuk ada podcast yang
kita nggak pakai seragam sambil ketawa ketiwi gitu kan gitu. Nah, mungkin Mbak Yuni ternyata ada ya podcast kejaksaan gitu. Iya, tadi kan ada. Iya, ini Oh, iya, podcast jadi bingung apa sih yang mau disampaikan, tujuannya apa sih? Oh, ternyata juga pengen dekatkan sama masyarakat. Iya, Intinya itu kan. betul. Supaya masyarakat nggak takut lagi Betul, kan. Supaya nggak betul. nggak angker datang ke sini. Iya, Oh, betul. lewatnya kita lihat gedung sini aja. Waduh, kayaknya barisannya banyak. Apa udah dibilangin yang di depan jaga itu kalau masyarakat mau konsultasi bisa lewat enggak, di depan ada PSTSP. Oke. Apa Depan itu tuh singkatan? Kita nggak pelayanan pernah hafal tuh, terpadu Pak. satu pintu. Oh, pelayanan terpadu Iya, satu pintu. betul. Dan Jadi di situ juga kan ada pos pengaduan, ada Ada, pos benar. semuanya. Hal-hal seperti itu mungkin ya. Kadang-kadang orang singkatan ini nggak ngerti masyarakat. iya, benar. Pakai singkatan macam ini nggak ngerti. Iya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang emang dimengerti masyarakat. Jadi kalau kita tuh rumah Puspenkum bagi semua. Wah, keren. Lebay gak sih? Sekarang tanya aja dulu. Pasti lebih kalau tidak dijelaskan. Iya, Berasa betul. Orang tahu. Sekarang gini, Yuni dulu kan kalau untuk nyanyi kan lah sering lah ya sini. Untuk sengaja gitu konsultasi atau main ke kejaksaan sudah pernah belum? Ini saya podcast. Enggak, sebelum ini maksudnya. Dulu belum pernah. Belum. Sebelum ini belum pernah. Belum. Jadi masih berbayangannya itu ya kejaksaan tuh kaku gitu aja ya. Ya anggap aja saya mewakili masyarakat yang ada. Iya. Terus Gitu. Bapak Jaksa Agung kita gimana di mata Yuni? Yang melakukan terakhir semuanya kan Beliau ya? saat ini kan beliau. Jadi ya yang membuat mungkin agak lemes gitu ya. Maksudnya skrupnya masih kencang banget gitu. Iya. Jadi emang agak kendor tuh sekarang masih gitu kan. Ya mungkin sekarang ibu-ibu sekarang kayaknya gitu, mungkin baru tahu itu. Iya. Keren. Kalau nggak tahu loh, nggak ada dampaknya kok buat orang-orang di bawah. Buat apa? Yang penting kan kalau orang-orang gue bisa kerja tenang, anakku sekolah, makan nih kerja nggak keganggu. Minyak nggak mahal. Ya itu kan buat makan apa segala macam. Itu aja kan sebenarnya. Kalau yang nggak berdampak langsung, ngapain gue pikirin bukan gue. Benar. Iya, benar. Urusan kita. Iya, realistis. Realistis, bro. Jadi Realistis, jangan dipaksa jangan untuk dipaksa, untuk betul. itu, ya kan? Yang Benar. pas-pas aja. Mbak Yu, kalau anak Masih didik, juga pakai Mbak Yu. Ya iya. kan jadi Mbak Yu tadi kan. makanya memang wibawanya agak berat untuk kita grogi itu. Yun, sekarang anak didikmu sudah ada yang kuliah atau mungkin yang sudah jadi sudah banyak. Ya, udah lebih Banyak lah ya, banyak ya. Itu Yuni terima nggak sih komunikasi mama ya Bu Yuni gitu? Anak-anak itu ada tempat berkeluh kesah nggak? Ada nggak yang sampai dekatnya sama Yuni melebihi boleh. anak? Nggak boleh ya? Boleh. Oh ya. Ada ada fungsi batasan. guru juga gitu. Ada batasannya. Biar adil semuanya. Ya. Keren banget ya ngobrolnya. Betul. Coba, memang kita hari ini memang kita eksplor khusus untuk Tapi tadi ada Yuni dari sisi yang lain gitu kan. ya. Iya. Ya Dan kan? tadi juga kan Kalau pesanannya nggak yang tahu panjang. kan, Betul. bagaimana prestasinya Yuni Sara ya. Iya, betul. Betul. Terus ngomong-ngomong gini Lagi- tadi penasaran juga sama gurunya itu. Gurunya itu pegawai negeri atau emang khusus di hire Sarjana PAUD. sarjana Sarjana PAUD, PAUD tapi semua, ya? bukan ASN ya? Bukan, mereka emang guru-guru. Ada sebenarnya ada yang sarjana pertanian, tapi akhirnya terus menjadi sarjana PAUD gitu-gitu. Oh ya. Emang bukan pegawai negeri ya? Pendidikan. Bukan, Bukan dia bukan pegawai pegawai negeri. negeri kan, Bukan. emang di hire Iya. sama Yuni sendiri. Memang dia guru-guru. Ya, Iya, kita kasih luar salam sama biasa. guru-gurunya. Ya, guruku tersayang. Walaupun kami nggak kena juga salam hangat ya. Jangan tetap ganggu sangat. beliau pas lagi mau nyanyi kok. Oh ya ngomong. sudah, ulangi lagi. Nggak ada tadi, terima kasih guruku aja. Tapi Aduh. betul. Lagu apa yang paling berkesan lagunya Yuni? Yuni Kalau Sara yang saya paling berkesan buat kalau saya kan Mas penggemarnya 2D, Pak. Eh. Jadi beliau itu pernah cover lagunya 2D banyak sekali. Seperti Keraguan macam-macam itu saya ngefans banget. Yang paling ngefans apa? Ada lagu lama yang dinyanyiin Mbak Yuni apa ya? Judul sebentar. Sekarang kalau nggak ikut Cinta yang yang tulus. Oh, itu lagu kesayangan. Cinta yang tulus Lagu juga kesayangan bagus. aku. Betul. Enggak, Lagu tapi kesayangan aku. ini bukan kalau ini eranya 7 bintang. 7 bintang Iya, ya, kan? betul. Kalau Betul, saya 7 cinta yang bintang. tulus. Cinta yang tulus. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Kok lain kalau yang nyanyi Oman Bar? Bersemi
karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi. Ada yang sakit perut? bersinar Ada yang sakit perut? karenamu. Ada yang panjang-panjang. Enggak, banyak lagu beliau. Memang karakter beliau memang Ya, untuk jadi saya lagu-lagu. nyanyi memang sudah nyanyi trademarknya menjadi penyanyi lagu daur ulang. Heeh. Jadi nyanyi sudah dari tahun 87 ya sih, 35 tahunan lah ya nyanyi. Apa yang membuat Yuni memilih dengan genre itu? Nggak ada yang saya pilih. Tapi publik yang memilih ya. Bukan Kayaknya publik juga, produser yang menentukan itu sampai akhirnya saya di kebiasaan. Orang tuh kadang bisa karena terbiasa atau kita menjadi dijulukin penyanyi seperti itu karena terlalu sering. Jadi udah Oke. ratusan 400 lebih kali saya nyanyi ada lagi. nggak sih yang protes penyanyi aslinya? Yun? Oh, saya pasti biasanya saya izin. Enggak gitu, maksudku gini. Enggak, kan akan lebih senang mereka dinyanyiin Oh. lagi karena imbasnya akan ke mereka lagi. Betul. Oh, betul. Yang tadinya belum begitu sangat terkenal, begitu dinyanyikan Rooney, itu lagu menjadi terkenal. Dan sekali. penyanyi yang lama dipanggil lagi. Oh iya, Iya. benar ya. Tapi kan Dan kadang-kadang lebih berat sebenarnya. Iya. Awalnya dulu dibilang penyanyi nggak bisa nyanyi lagu bekas. Padahal tugas penyanyi daur ulang itu lebih berat karena mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer. Jadi itu berat banget nyanyi lagu yang daur ulang. Tapi dulu saya dibilang mungkin penyanyi bekas. Sekarang semuanya ngambil cover lagu. Ya. Semuanya mengcover. Saya yang berizin, saya yang semua kalau bisa telepon. Boleh nggak saya izin Pak bawain lagu ini? Sampai sekarang masih saya lakukan itu ke teman-teman. Nah, orang-orang banyak yang populer dari YouTube nggak bilang loh sama penyanyi. Iya, benar. Nggak izin loh. Apalagi dia ngetop loh dari itunya. Viewernya lebih banyak dari penyanyi Viewernya lebih aslinya. penyanyi karena memang gini. Kadang-kadang nggak berbanding lurus karena nggak selalu kok yang followers yang banyak itu bisa menentukan atau bisa didengar. Gini misalnya kamu jualan followers belum tentu beli juga. Follow aja. Tapi ada yang memang followers yang benar-benar memang oh iya pekerja nih, dengerin pekerja. Yeah. Ada yang cuman aduh yang asal juga ada gitu. Itu dia berbagai macam tipe. Nggak masalah banget gitu loh. Tapi intinya penyanyi nggak ada salahnya izin sekarang, apalagi kan ada DM dan pasti pencipta lagu akan senang kalau semua Dihormati ya. bukan mereka nggak gila hormat, tapi kalau misalnya oh silahkan pasti gitu deh kayaknya pencipta lagu itu. Yun, Kan- tapi gitu kan ya. sudah ada aturan dalam Hak aturan ciptanya. hukumnya apa Aturannya intelektualnya. nggak kelar-kelar kan? Gak kelar-kelar ya. Ya aturan maksudnya aturan yang keren emang alasan itu alasan menumpuk ini itu dan lain-lain. Intinya sebenarnya ini nih orang-orang seniman itu orangnya jauh lebih sensitif, lebih tulus. Kalau ngomong langsung beda. Ini aja ngomong yang tidak bisa yang tidak nggak punya jawaban tidak kan? Ini sebenarnya juga ngomong misalnya Mas, Bapak, saya boleh nggak ya bawain lagu ini? Pasti bilang oh ya silakan gitu. Pasti kemungkinan akan begitu jawabnya semuanya Iya, gitu iya. teman-teman. Daripada dibandingin ini lebih populer, kita sih senang-senang aja. Kalau saya pencipta lagu dibawain pasti senang-senang aja lah. Jadi- Kan lagu populer. Yun, jadi apa sih pesan lu buat generasi muda Buat musik semuanya kita? itu sebenarnya etika tetap ya, ada etikanya. Apa-apa itu bisnis beretika, melakukan semua kegiatan beretika, apapun beretika sebenarnya adalah baik untuk diri kita sendiri dan untuk langkah-langkah kita ke depan gitu. Bagaimana kita dihargai, gimana caranya kita ngarepin dihargain tapi kita nggak mau hargain Iya, orang lain ya, betul, gimana betul. itu bisa menjadi terjadi gitu. Semuanya kan kita yang memuliakan diri kita sendiri, kita Iya, iya, sendiri yang kita memuliakan sendiri, diri benar kita. benar. kembali Kalau ke misalnya etika. belangsak ya semuanya kan gitu kan. Lu kita gini tapi ngarepin orang yang kita tapi kita nggak keru-keruan. Gimana coba? Tapi teman-teman yang aktif yang sekarang udah di dewan, Yun, Ya. itu pasti kan banyak kontribusinya untuk memperbaiki itu semua itu. Tapi di mata Yuni gimana saat ini? Nggak apa, semuanya akan melakukan hal di fungsinya masing-masing. Misalnya misalnya di kalau 9 itu ke musik kesenian itu di Komisi 9 kalau nggak Komisi salah. 9. 10 ya 10 ya, 10. 9 kesehatan 10 ya itu bisa dilakukan kok, tapi memang ribet itu ya, nggak kelar-kelar kan saya bilang. Prosesnya banyak kepentingan. Prosesnya bukan banyak kepentingan, nggak ngerti aturan itu yang gampang seperti apa sih gitu. Sebenarnya semuanya itu dimudahkan adalah pakai bahasa yang gampang dicerna terus disampaikan dengan baik, terus rembukan ini jangan ada gap-gapan atau misalnya mesti pakai
satu monopoli atau harusnya, saya nggak ngerti deh. Saya bukan ininya saya ini, tempat saya untuk menjelaskan hal seperti ini, karena saya hanya penyanyi. Saya melakukan tanggung jawab, misalnya Pekerjaannya lah ya. saya produser, berarti saya melakukan ini, izin sana, izin sini, kontrak sini, ini apa segala macam, ada legalitasnya yang harus dilakukan, itu saya lakukan gitu loh. Tapi memang kalau ditanya detail, emang saya nggak paham betul. Saya aja pekerja seni, saya nggak paham betul lah kan. Berarti banyak harus regulasi Jadi yang misalnya, dirubah dong. Mungkin bisa ditanyakan kan misalnya ke Pak Chandra Darusman atau ke misalnya ke Dwiki Darmawan atau siapa, hal-hal itu yang mereka yang ngurusin, yang rajin ngurusin itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu. Apa sih yang sebenarnya dilakukan untuk penyanyi-penyanyi yang melakukan menyanyi di YouTube cover itu contohnya misalnya. Itu harus seperti apa sih sebenarnya? Oke. Harus izin apa enggak sih? Kalau izin mesti kemana sih gitu? Kan dia mendatangkan uang, penciptanya dapat nggak sih? Karena nggak ngomong, etikanya gimana sih? Itu balik lagi ya masalah etikanya. Kayaknya kita harus undang Chandra Darusman. Boleh. Chandra Darusman. Minimal. harus Minimal. kayaknya Pak Chandra Darusman. Karena apa? Ini kan sudah terbuka untuk masyarakat. Masyarakat tuh sekarang udah nggak perlu ke Jakarta untuk jadi penyanyi, nggak perlu cari label rekaman untuk nyanyi di YouTube, punya YouTube channel sendiri. Kalau itu waktunya bisa kedengaran sampai berjuta-juta viewers. Iya, betul. Ya kan? Itu sama. Dan banyak artis baru lahir dari itu. Banyak lahir dari situ, banyak dapat juga rezeki dari situ. Tapi sudah berterima kasih belum ke penciptanya? Iya, kalau katanya aturannya belum Kecuali kelar-kelar. Mumu udah buat channel berapa tahun nggak Ya, ada yang dengerin. maksudnya nggak ada salahnya melakukan itu. Karena kan saya Jadi nggak bisa itu- nyanyi. Itu keren sih. Karena bukan apa-apa, di YouTube banyak sekali kan yang cover lagu itu. Bagaimana tata caranya kan nggak semuanya nyampe. Tapi kan mereka kan nggak tahu. Iya, iya. Bukan mereka nggak mau. Kan mereka nggak tahu. Kalaupun tahu, lewat mana caranya? Bagaimana caranya? Pasti Iya, kalau iya. dikasih tahu ini, mereka juga akan melakukan hal yang sama kok. Dan yang Insya saya Allah. lihat ya, masih banyak juga yang masih salah gitu, memahami lagu ini ciptaannya siapa. Kadang dinyanyikan oleh Yuni Shara gitu, penyanyi aslinya malah dia nggak tahu gitu kan. Kita emang itu digunakan Google kan. Iya. Kita sendiri kadang kita Google, ini pernah dinyanyiin ini. Makanya kalau misalnya saya bedah lagu lama, ini nyanyiin udah pernah dibawain belum ya mbak ini gitu. Di Google lengkap ya itu ya. Di Google, jadi kita bisa tahu nih kita bawain lagi apa enggak nih gitu. Iya, Kan betul, kita masing-masing kan juga punya inian sendiri, strategi sendirinya, bawain lagu lama, ini lagu yang seperti apa sih, lagu mana yang bakal dibawain gitu. Oke. Dan ada pemikiran juga, nanti kan bebannya kan tinggi, harus lebih populer dari yang lama kan. Mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer gitu. Itu lebih sulit, lebih, Bu. lebih berat, berat, lebih lebih sulit, berat. Dan herannya Yuni tuh apa aransemennya? Kamu ngerti nggak aransemen? Enggak. Maaf, bukan. Aransemen lagunya itu nggak jauh-jauh beda. Yang kuat tuh justru dari karakter suaranya. Jadi dari 2002 itu saya udah jadi produser sendiri. Jadi karena apa? Kalau waktu dari awal nyanyi sampai 2002 itu kan kita selalu manut sama produser kan. Ya. Begitu saya kan senangnya Jadi- misalnya di eranya misalnya 7 Bintang, saya ngefans banget tuh musik-musik itu. Tapi kalau saya bilang produser belum tentu saya Iya, dikasih benar, langkahkan benar. lagu itu. Betul, Saya betul, dapat betul, itu. betul. Akhirnya saya harus jadi produser sendiri. Jadi kayak 50 tahun ku cari jalan terbaik yang sampai sekarang saya lakukan sendiri. Yang produser saya sendiri. hafal lagu 50 tahun. Yang Gimana? Yang gimana? Sekarang lagi 50 tahun lagi. Tapi katanya lebih senang tapi nggak apal. Enggak, soalnya Apa dong? Enggak, Sensitif. nggak berani. Nggak berani. Stop. Ini podcast kejaksaan gitu. Aduh, Sobat Adesa, tanpa terasa kita sudah hampir 1 1 jam jam. ya. Lebih deh kan. Lebih kayaknya. Enggak kayak belum 1 jam ya. Tapi Belum kan 1 jam. sesuai pesanan Om Anwar, manual, jangan sebentar-sebentar. harus katanya. lebih panjang. Paling tidak Ketawa aja. Ketawa, dia diam tapi ya, apa yang penting begini, bahwa hadir sosok Yuni Shara dengan obrolan yang berbeda dari yang kita harapkan sebenarnya. Melihat Karena Yuni Shara dari sisi yang lain. sisi Yuni Shara yang peduli pendidikan, peduli dunia anak, dan ini saya pikir sangat berarti bagi kita semua masyarakat Indonesia. Paling tidak, ayo kita
berikan kontribusi bagi dunia pendidikan di lingkungan kita masing-masing. Paling enggak ya bisa bantulah ke masyarakat dunia pendidikan yang di sekitar kalian semua. Karena banyak lembaga pendidikan di sekolah-sekolah di tempat-tempat yang terpencil itu butuh Buku-buku kan bisa buku-buku dibantu. macam-macam. Jadi Taman baca. sobat-sobat Adiaksa yang ada keinginan untuk memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan, silakan hubungin pihak-pihak terkait di lingkungan masing-masing. Dan kalau di wilayah Batu atau Surabaya sekitarnya, Embatu ya toh, khususnya Kota Mojokerto, Malang, Surabaya, Pasuruan, Bangil, bagi yang mereka ingin memberikan kontribusi besar untuk dunia pendidikan khususnya lembaganya beliau, silakan nanti DM ke IG-nya beliau langsung. Monggo. Ya toh? Tapi ada satu lagi yang menarik ya. Katanya ya semua manusia punya fungsi masing-masing. Tapi tolong sekarang etika untuk dikembalikannya Mbak Ya. Yulia. Jadi ada banyak yang kita garis bawahi dari percakapan obrolan kita Banyak hari sekali. ini tentang dunia pendidikan dan khususnya tentang paling tidak etika dalam pemanfaatan hak intelektual, khususnya karya cipta musik Cipta Indonesia. Karena bangsa yang besar tentunya bisa menghargai seluruh karya anak bangsa. Betul banget. Jadi hari ini kayak cerdas gitu. Bagus sekali. Sobat, terima kasih banyak Mbak Yuni. Terima kasih juga. Yuni Sarah yang keren Sehat banget. selalu. Sama juru pawang di seluruh Indonesia. Hujannya. Terima kasih udah bisa menghadirkan beliau dan kami tunggu juga artis-artis yang lain hadir. Siap. Ya. Dan jadikan jadikan Puspenkum jadi rumah bagi Rumah public masyarakat. figure. Rumah Masyarakat. masyarakat, rumah konsultasi hukum, rumah berbagai macam keluhan Betul, yang betul. membutuhkan solusi hukum. Yes. Terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Salam sehat. Dan selalu bahagia. Selalu bahagia.